Slamet Tohari alias Mbah Slamet, dukun palsu pengganda uang asal Banjarnegara, mengaku membunuh 12 orang korbannya menggunakan racun potas. Korban ini kan diajak dari rumah menuju sini, itu kadang menggunakan kendaraan korban ya. Kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual menggandakan uang. Sehingga korban kan mau. Betul Mat ya? Nah, menggandakan uang di sini, ritual-ritual, kemudian dikasih minum. Padahal minuman itu berisi obat potasium dan penenang ya Mat ya? Dicampur sehingga obat penenangnya untuk menenangkan, ya kan? Kemudian potasiumnya untuk lubangnya dan. Nah, setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Memang itu potas itu ajaib sekali dan. Lantas, seperti apa zat beracun yang dinamakan potas ini? Bagaimana pula kontrol penggunaan bahan berbahaya ini di pasaran agar tak mudah disalahgunakan untuk perbuatan kriminal? Ya, racun ganas dukun pengganda uang. Ini yang akan kita bahas hari ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada Prof. Budiawan, ahli toksikologi dari Universitas Indonesia. Selamat siang Prof, sehat? Selamat siang, sehat, terima kasih. Ya. Oke. Prof, tentu kita siang hari ini tidak ingin memberikan informasi yang salah, justru ingin mengedukasi kepada pemirsa semua mengenai racun yang kemudian menjadi ramai karena digunakan oleh dukun gadungan Mbah Slamet yang menimbulkan korban jiwa. Potas itu sendiri Prof, tidak hanya kasus kali ini saja, nampaknya cukup sering ada kasus-kasus yang kemudian menggunakan potas sebagai media menghabisi nyawa orang lain. Semudah itukah memang mendapatkannya? Kalau kita bicara potas yang dikenal masyarakat itu sebenarnya secara kimia itu namanya potasium cyanida, yaitu kalium cyanida yang di masyarakat dikenal sebagai potas itu, dan umumnya ya banyak digunakan untuk zaman dulu lah, mungkin masih ada gitu ya, menggunakan sebagai bom ikan supaya mendapatkan ikan secara cepat ya, dan itu juga bisa juga katakanlah untuk racun tikus sejenis kayak gitulah. Nah, persoalannya adalah mudahkah didapatkannya? Faktanya kok masyarakat dapat, kan begitu. Nah, kalau masyarakat dapat artinya itu bisa diperoleh dalam hal pada suatu toko atau penjual-penjual yang relatif ya mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau itu yang terjadi, ya artinya di masyarakat masih mudah mendapatkan potas seperti itu kan. Dan ini yang pertanyaan bagi saya juga, kok bisa di masyarakat yang relatif seperti katakanlah kayak kita orang awam seperti itu mudah mendapatkan potas yang notabene potas yang dimaksud tadi potasium cyanida adalah bahan yang beracun dan berbahaya. Berarti artinya padahal aturannya yang seharusnya berlaku dalam peredaran potasium cyanida ini golongan-golongan beracun berarti ya Prof? Seperti apa di pasaran harusnya? Ya, golongan beracun dan berbahaya ini sebenarnya di Kementerian Perdagangan ada aturan-aturannya ya, bahwa dalam distribusi untuk bahan beracun berbahaya itu ya pertama harus ada ketentuannya ya, yaitu penjualan ini terbatas hanya untuk katakanlah untuk keperluan industri, karena memang bahan ini kan untuk industri ya. Dan kalau dikatakan diperjualkan untuk bom ikan, itu bom ikan udah lama ditinggalkan, udah nggak boleh karena itu berbahaya. Jadi ada tata cara aturannya dalam hal dari mulai dari pabrik, distributor ya, kemudian reseller itu reseller penjual-penjual itu sudah ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Pertama, kalau dia bahan beracun berbahaya tidak bisa dijual sembarangan ya. Ada suatu proses, misalnya ada semacam suatu form isian maksud dan tujuan pembelian itu untuk apa ya, dan kemudian berapa banyak ya, dan untuk apa digunakan dan di mana digunakan, itu harus jelas clear. Dan itu adalah tata cara namanya penggunaan yang namanya bahan-bahan beracun dan berbahaya ini, dan itu di dunia begitu juga. Nah, sekarang kita mungkin mau mengenali juga karakteristik dari potasium cyanida itu tadi ya Prof yang digunakan juga oleh Mbah Slamet ini. Ini di depan kita nih sudah ada dummy ya Prof, ini bukan potas ya, bukan potas. Kita bisa mengenali potas itu karakteristiknya dari wujudnya atau dari apanya gitu Prof, seperti jadi, apa sih? Kalau kita bicara potas itu potasium cyanida, dalam bentuknya ada yang wudut
cair, ya, ada wujud gas. Gas itu biasanya dalam bentuk asam sianidanya ataupun potas dalam tertentu, tapi biasanya asam sianida HCN ya tugasnya. Dan ada dalam bentuk kristal seperti, nah kristalnya seperti ini persoalannya. Seperti ini ya Prof seperti ya? Seperti ini kalau yang kita pegang sudah dipastikan aman biasa, ya aman nih Prof biasa ya. Seperti garam dapur ya, gula kristal di rumah gitu kan, itulah potas ya. Jadi secercah itulah sebenarnya potas. Tapi sifat dari dibandingkan dengan garam dapur, atau garam dapur kan rasa asin gitu ya, gula rasa manis. Nah kalau potas ya nggak manis, nggak asin, ya pastilah agak pahit lah dia itu. Tapi tidak untuk dicoba tidak ya. untuk dicoba. Nah, karena Prof Budiawan ini sudah melakukan riset, jadi dengan takaran yang sudah diukur. Nah, ya takaran yang diukur dan takaran ukurannya ini itulah yang menentukan kapan seseorang itu menyebabkan efek kematian atau keracunan. Ya kalau dalam pengertian ahli kimia sih ada namanya organoleptis kan, dari baunya. Nah potas ini tidak semudah kita bayangkan baunya, tapi kalau ada baunya itu baunya seperti almond ya, baunya apa baunya ya? seperti almond Ya, kayak biji namanya? Kacang almond ya, kayak gitulah. Mirip-mirip seperti itu potas itu ya. Dia memang jernih, tapi itu beda dengan garam dapur ataupun gula kan. Jadi kalau dia sempat bisa terjadi perubahan gitu ya, penguapan itu, maka bau almondnya itu yang menjadi ciri khasnya. Lalu bagaimana potasium sianida ini kemudian bisa mematikan? Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa bersama dengan Prof Budiawan. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita masih akan membahas mengenai racun ganas yang digunakan oleh dukun pengganda uang palsu ini. Prof Budiawan, kalau tadi kan dari Kapolres menyampaikan Mbah Slamet ini menggunakan potasium dan juga obat penenang. Bagaimana kemudian dua unsur ini bisa kemudian ketika masuk ke organ, reaksi apa yang ditimbulkan sehingga bisa menimbulkan kematian, Prof? Ya baik, jadi kalau kita bicara tadi dua hal dari zat kimia pada dasarnya kan itu ya. Yang satu potas yang dimaksudnya potasium sianida, sedangkan yang obat penenang itu adalah katakanlah obat ya yang bisa menenangkan, itu bisa macam-macam lah ya. Tapi dalam konteks toksikologi itu ada namanya efek sinergis. Jadi efek yang saling mendukung. Mungkin dalam orang yang mengkonsumsi potas ya, dia akan terjadi efek yang namanya mual, pusing gitu kan, dan kemudian muntah-muntah ya terus. Nah, dengan adanya obat penenang diharapkan tentunya kan dia tidak seperti itu gejalanya. Nggak terlalu kuat lah. Tetapi setidak-tidaknya efek sinergis yang terjadi adalah bahwa di dalam tubuh kita ada dua zat kimia yang dalam satu sisi sangat beracun, yang satu sisi melemahkan sistem saraf kita karena dia membuat orang tenang kan gitu ya. Nah ini menyebabkan orang lemah, sedangkan potasium sendiri menyebabkan keracunan dan juga efeknya juga bisa memperlemah gitu. Sehingga yang terjadi adalah sinergis. Ini yang mengkhawatirkan. Faktanya demikian. Yang bersangkutan korban dalam hal ini mengalami kematian akibat sebenarnya lebih utama dari potasnya itu. Tetapi tentunya kembali lagi pada dosis yang mematikan. Dosis yang mematikan yang tidak terukur, yang kemudian tidak menyebabkan reaksi-reaksi dalam tubuh itu. Nah Prof, ketika kemudian potas ini masuk ke organ kita, atau mungkin misalnya tertelan atau ada apalah peristiwa apa, apa kemudian penanganan pertama yang harus kita lakukan, Prof? Ya. Jadi gini, ketika orang katakanlah diracuni gitu ya dalam konteks. Nah persoalannya memang ketika diracuni itu ya, masalah seperti potas ini, potasium sianida kalau dilarutkan dalam air dingin itu biasa saja. Ya, seperti kita melarutkan garam dalam air kan gitu ya. Jadi kita akan sulit membedakan ya, kecuali kalau dengan air panas atau hangat maka akan bau almond gitu. Oh, justru bisa teridentifikasi ya, ada unsur berbahaya. Unsur bahaya itu kan. Dan kemudian kalau kita konsumsi tentunya kan pasti dicampur lah air minum itu, entah pakai macam-macam sirup atau apa gitu diminum ya. Dan ketika diminum maka masuk ke dalam tubuh kita dalam dosis yang mematikan ini, katakanlah 1 sendok teh gitu ya, itu masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian langsung ke dalam lambung kita ini mengalami suatu proses ya. Dan proses jika itu dosisnya memang dosis mematikan, maka itu akan
cepat ya, kemudian diserap oleh tubuh kita, diedarkan oleh darah mencapai target-target organnya. Target organ yang vital adalah sistem sentral saraf kita, ya, otak kita, ya, kemudian jantung kita. Nah, semua organ-organ yang dalam tubuh kita tuh membutuhkan oksigen. Nah, oksigen yang dibutuhkan ini dengan adanya potasium sianida atau racun sianida diblok. Sehingga organ tubuh kita tidak kekurangan oksigen, makin lemah, ya kan? Dan kemudian karena dosisnya tinggi sehingga dibloklah di oksigen dan kita bernapas butuh oksigen. Kekurangan oksigen. Sel tubuh kita juga membutuhkan oksigen dalam pernapasan, diganggu dan diblok oleh, sehingga semua fungsi-fungsi organ kita yang namanya tadi jantung, ya, yang namanya saraf itu terblocking oksigennya sehingga tidak bekerja. Ya, kemudian akan mengalami efeknya adalah kematian yang fatal. Nah, tetapi kalau ketika kejadian awalnya, ya, kejadian awal ketika dia mengkonsumsi dan dia merasa ini agak aneh, pahit, ya, agak sedikit lagi beda, dan kemudian dia cepat-cepat, ya, katakanlah orang masyarakat awam menggunakan misalnya air kelapa gitu kan, itu bisa hanya untuk mengencerkan saja lah gitu ya. Tapi yang baiknya itu ketika terjadi seperti itu, ya kalau memang bisa saat itu muntah. Tapi kalau sudah lebih dari 1 jam itu dimuntahkan tidak bisa karena akan berbahaya. Tapi ketika awal dia bisa lakukan dan bisa juga misalnya dengan norit lah gitu ya. Tapi kembali lagi itu tidak jaminan juga, tapi itu adalah langkah awal darurat. Nah, kalau memang sudah bisa bertahan dalam pengertian kasus ini dari gejala kelihatan seperti itu bahwa dia memang mulai misalnya dia mulutnya berbusa, ya, kemudian gerakan tubuhnya udah mulai melemah, itu secepatnya harus dibawa ke klinik yang penanganan terdekat. Dan itu nanti ada yang namanya antidotumnya. Antidotum cairannya berupa amonium nitril, natrium nitril, natrium bisulfat dan sebagainya, bisa untuk menetral itu. Prof, supaya kita juga lebih berhati-hati mengenali bagaimana unsur-unsur berbahaya ini ketika dicampurkan dalam bahan makanan begitu ya, dalam minuman. Kita mengidentifikasinya paling mudah seperti apa, Prof? Ya, kalau persoalan inilah potas ini, ya, mengidentifikasi kalau dalam bentuk terlarut tadi seperti itu, ya kalau hanya ada bau, yang bau almond itu, ya. Tapi kalau dia campurkan, ini saya tidak mengajari dalam konteks, kalau campurkan macam-macam, ya itu baunya itu akan hilang, ya. Tapi setidak-tidaknya ketika kita konsumsi beda. Kalau garam rasanya asin, kalau dia adalah gula rasanya manis, kalau almond pasti agak pahit-pahit dikit lah dalam pengertian proses. Nah, tentunya kalau ketika kita konsumsi melalui mulut, berarti kan masuk ke lidah dulu, kan ada perasa di situ kan. Nah, kalau memang kita agak beda nih, yang beda lebih dari kebiasaan lebih baik muntahkan saja. Itu pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Baik, Prof Budiawan, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya. Sekali lagi tidak mengedukasi masyarakat untuk menggunakan potas, tapi mengenali unsur-unsur yang kemudian harus diperhatikan, hati-hati untuk kita semua. Begitu ya, Prof ya. Terima kasih, Prof Budiawan, ahli toksikologi. Vena sudah tahu informasi soal potas. Sudah dapat pencerahan lah. Sudah dapat pencerahan. Jangan bermain-main dengan barang berbahaya dan beracun ya. Dan pemirsa, dialog bersama Prof Budiawan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih pemirsa, selamat siang. Sampai jumpa.